Bab 163. Bahkan kalau Master Pedang Dunia datang juga tidak boleh. Semua tetua lubang langit Suyue benaran mati rasa. Mereka tahu tetua kedua dan tetua pertama tahu rahasia, jadi sikap mereka berubah total. Mereka penasaran kenapa tetua pertama dan tetua kedua yang waspada jadi gila. Itu jadi gila. Tetua pertama dan tetua kedua kayak disuntik doping. Sungguh nggak wajar. Apa identitas Sander Ye lebih mulia dari orang pilihan takdir? Nggak logis. Semua tetua bingung. Tapi tetua kedua nggak membocorkan identitas Sander Ye, dia pikir identitas itu harus dirahasiakan. Master Pedang Dunia pasti sengaja menelantarkan Sander Ye, itu pasti karena suatu alasan, jadi nggak boleh bocor. Seolah teringat sesuatu, tetua kedua dan tetua pertama menatap Yasna Nanli. Mereka mengirimkan pesan dengan energi Suan untuk menyatakan dukungan penuh dengan keputusan ketua. Lubang langit Suyue pasti akan sehidup semati dengan Sander Ye. Yasna Nanli diam. Dia sebenarnya cemas karena itu adalah Paviliun Xianbao dan Akademi Guan Xuan. Selain itu, ada banyak keluarga bangsawan dan sekte. Itu nggak mampu disaingi oleh lubang langit Suyue. Dia sekarang mempertaruhkan seluruh lubang langit Suyue. Tapi, risiko besar juga bisa mendapatkan keuntungan besar. Coba saja. Sander Ye diam. Keluarga lubang langit Suyue begitu setia kawan hingga membuat dia malu. Dia nggak mau merepotkan orang. Tapi, seluruh keluarga ini mengawalnya, juga nggak segan-segan melawan Paviliun Xianbao demi dia. Dia agak terharu. Nggak peduli apa tujuan sebenarnya mereka, setidaknya mereka benaran setia kawan. Dia harus mengingat budi ini. Dia akan mengingat semua orang yang membantu dia. Bang! Terowongan ruang waktu di depan runtuh, semua orang terperanjat. Mata Yasna Nanli dingin, dengan lambaian lengan baju, kekuatan misterius membawa semua orang ke langit berbintang. Ketika muncul di langit berbintang ini, wajah mereka berubah. Di langit berbintang, mereka melihat puluhan ribu master berzirah emas. Prajurit Xian dari Paviliun Xianbao. Setiap prajurit Xian berzirah emas yang terbuat dari bahan khusus tak dikenal, memancarkan cahaya pola samar. Armor itu tingkat Xian. Semua memegang tombak emas yang juga tingkat Xian. Satu set peralatan tingkat Xian. Mereka sangat kaya, Paviliun Xianbao memang kaya, harta nggak terbatas. Di depan puluhan ribu prajurit Xian ini, masih ada 20 master misterius berzirah hitam. Prajurit Tao. Bahkan prajurit Tao pun diutus. Paviliun Xianbao kali ini serius. Pemimpinnya adalah orang tua berpakaian mewah, dengan tangan di punggung, beruban dan bermata dingin. Melihat situa itu, wajah Yasna Nanli muram. Pemimpin prajurit Xian, Tofan Xiao. Wajah semua master lubang langit Suyue juga muram. Kali ini Paviliun Xianbao mengirim puluhan ribu prajurit Xian. Selain itu, ada juga prajurit Tao. Kayaknya kali ini mereka serius. Hanya tetua pertama dan tetua kedua yang nggak takut. Alamak, sekalipun datang 1 juta, mereka juga nggak takut. Mereka sangat yakin. Tofan Xiao menatap Yasna Nanli, Ketua Nanli, aksimu mengejutkan Paviliun Xianbao. Kami nggak menduga Ketua Nanli akan mengumpulkan kekuatan seluruh klan untuk membantu orang yang diburu Paviliun Xianbao. Yasna Nanli terkekeh, Komandan Tofan, aku nggak menduga demi mendukung orang pilihan takdir, Paviliun Xianbao nggak segan-segan memihak secara terbuka, juga menggunakan taktik tercelaka untuk mengincar seorang pemuda. Dia menggeleng dan tersenyum. Dulu Ketua Paviliun Qin mendirikan Paviliun Xianbao dan membantu Master Pedang Dunia untuk menciptakan perdamaian abadi. Paviliun Xianbao dihormati orang, tapi sekarang,
tindakanmu beneran memalukan ketua Paviliun Qin. Toufan Xiao mencibir, oh, apa ketua Nanli mau mengajari Paviliun Xianbao cara bertindak? Yasna Nanli menatap Toufan Xiao dan tersenyum, mana berani. Toufan Xiao berujar, aku tahu leluhur keluarga Nanli punya identitas luar biasa dan latar belakang hebat. Itu sebabnya ketua Nanli begitu berani. Kalau begini, kenapa kamu nggak panggil leluhurmu? Biar kulihat leluhurmu lebih hebat atau Paviliun Xianbao. Bahas latar belakang dan identitas. Siapa yang ditakuti Paviliun Xianbao? Bahkan keluargaan gak layak membandingkan status dan latar belakang dengan Paviliun Xianbao. Pemilik Paviliun Xianbao adalah Stella Qin. Siapa Stella Qin? Itu nyonya utama Akademi Guanxuan. Membandingkan identitas dan latar belakang, Paviliun Xianbao gak akan kalah. Yasna Nanli menatap Toufan Xiao, lalu mengepalkan tangan kanan. Dia tahu lubang langit Su Yue gak bisa melindungi Sander Ye. Hanya ketika Sander Ye pergi ke Sekte Pedang barulah Paviliun Xianbao akan takut. Sekte Pedang. Yasna Nanli terlihat cemas, kenapa Brandon Chow belum datang? Kalau benaran bertarung dengan Paviliun Xianbao, mereka nggak berpeluang menang. Sander Ye maju dan berujar, senior, aku sudah merepotkanmu. Jangan bilang begitu. Sebelum Yasna Nanli sempat berbicara, tetua pertama berujar, Tuan Muda Sander, kamu nggak boleh bicara begitu. Kamu adalah teman keluarga Nanli. Karena berteman, maka kita orang sendiri, nggak merepotkan. Tetua kedua pun berujar, ya, Tuan Muda Sander, jangan cemas, keluarga Nanli akan mengantarmu ke tempat yang aman biarpun harus mati dalam pertempuran. Rombongan Master Lubang Langit Su Yue melirik tetua kedua dan tetua pertama, sialan kalian rajin sekali. Apa nggak boleh bocorkan sedikit? Mendengar ucapan kedua tetua, Sander Ye berujar, terima kasih. Aku akan mengingat budi lubang langit Su Yue hari ini. Mendengar ucapan Sander Ye, tetua pertama dan tetua kedua mengakak. Toufan Xiao terkekeh dan berujar, kayaknya lubang langit Su Yue benaran ingin bermusuhan dengan Paviliun Xianbao. Maka mulai hari ini Paviliun Xianbao menyatakan perang dengan lubang langit Su Yue, bunuh. Bunuh. Suara itu terdengar. Para prajurit Xian hendak beraksi, tapi ruang di sekeliling mendadak bergetar. Detik berikutnya, ruang hancur, dan ribuan orang keluar. Pemimpinnya adalah Medica Zhang. Di belakangnya ada Master Tanah Suci Lingsu. Medica Zhang lega ketika melihat Sander Ye selamat. Bukan Sander Ye yang memanggil dia yang mengutus orang mengawasi Sander Ye dan Paviliun Xianbao karena takut Sander Ye celaka. Ketika dia tahu Paviliun Xianbao mengerahkan sejumlah besar prajurit Xian, dia tahu Sander Ye akan celaka. Jadi, dia segera memanggil semua Master Tanah Suci Lingsu. Paviliun Xianbao. Persetan. Dia percaya pada visi leluhur. Dukung Sander Ye sampai akhir. Melihat Master Tanah Suci Lingsu muncul, semua orang tercengang. Tanah Suci Lingsu lagi ngapain? Wajah Toufan Xiao dari Paviliun Xianbao muram, dia menatap Medica Zhang, oh, Tanah Suci Lingsu juga mau berperang dengan Paviliun Xianbao. Medica Zhang cuek, Tanah Suci Lingsu gak berniat berperang dengan Paviliun Xianbao. Tapi hari ini, siapapun gak boleh melukai Tuan Muda Sander, bahkan kalau Raja Langit datang. Sesudah mendengar ucapan Medica Zhang, tetua pertama dan tetua kedua saling menatap dan mengangguk. Keluarga Zhang tahu identitas Sander Ye. Mereka kian yakin dengan identitas Sander Ye. Mereka lebih percaya diri. Tetua pertama maju, kami Lubang Langit Su Yue nggak berniat bermusuhan dengan Paviliun Xianbao, tapi hari ini siapapun nggak boleh melukai Tuan Muda Sander, bahkan Master Pedang Dunia datang pun nggak bisa.
Sesudah dia berbicara, semua orang melirik dia. Tetua pertama juga agak bingung. Alamak, apa yang aku bilang? Hah. Wajah tetua kedua muram. Bos, ucapanmu berlebihan. Apa yang kamu pikirkan? Tetua pertama malu, aku terlalu bersemangat jadi terlalu sok. Tetua kedua. Tovan Xiao tertawa saking geramnya. Oke, bagus. Sungguh hit lubang langit Suyue dan tanah suci Lingsu. Karena kalian mau melindungi Sander Ye, maka harus musnah bersama dia. Dia mengeluarkan jimat transmisi suara dan menghancurkannya. Bang! Jimat transmisi meledak dengan cahaya terang, lalu menghilang di langit berbintang. Memanggil bala bantuan. Menyaksikan adegan itu, Yasna Nanli berujar, Ketua Sekte Zhang, mari kita bekerja sama menahan prajurit Xian, lalu biarkan Tuan Muda Sander pergi ke Sekte Pedang. Medika Zhang mengangguk, oke. Dia menatap prajurit Xian dengan dingin, bunuh. Bunuh. Begitu terdengar, dia menyerbu bersama rombongan Master Tanah Suci Lingsu. Yasna Nanli juga berujar, bunuh. Begitu terdengar, tetua pertama dan tetua kedua langsung maju, dan master lainnya juga maju. Biarpun panik, mereka nggak punya pilihan selain maju. Sander Ye hendak beraksi. Yasna Nanli menarik lengan dan menghentikannya. Dia menatap Sander Ye, aku tahu kamu bisa terbang dengan pedang. Kamu sekarang pergi ke Sekte Pedang. Hanya saat tiba di Sekte Pedang, Paviliun Xianbao dan Akademi akan takut. Kamu pintar jadi seharusnya tahu nggak ada gunanya kamu membunuh orang di sini, paham? Sander Ye berujar, kalian. Yasna Nanli menggeleng, tinggalkan kami, mereka nggak bisa menghancurkan kami. Cepat pergi. Tapi ruang di sekeliling mendadak hancur, lalu puluhan ribu master berzirah gelap keluar. Prajurit Tao. 10.000 prajurit Tao. Tapi, itu belum berakhir. Di belakang 10.000 prajurit Tao ini, 100.000 master lainnya yang berzirah emas keluar. 100.000 prajurit Xian. Melihat barisan ini, ekspresi Master Lubang Langit Suyue dan Tanah Suci Lingsu berubah total. Tovan Xiao berujar, bunuh. Bunuh semua. Jangan tinggalkan siapapun. Prajurit Tao dan prajurit Xian langsung menyerbu Master Tanah Suci Lingsu dan Lubang Langit Suyue. Dengan tambahan mereka, situasi di lapangan berubah. Lubang Langit Suyue dan Tanah Suci Lingsu mengalami kematian tragis. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Benaran dihancurkan. Tapi kicauan pedang mendadak bergema dari ujung langit berbintang, dan lalu teriakan marah datang dari kejauhan, siapa yang berani menyentuh Sander Ye? Tovan Xiao melihat belasan sinar pedang datang. Detik berikutnya, pupil matanya menyusut. 3 kaisar pedang, 10 dewa pedang agung. Sekte pedang datang. Bersambung. Bab 164. Ayo bertarung. Sekte Pedang. Menyaksikan adegan itu, Yasna Nanli mengembus napas santai. Dia tahu kalau Sekte Pedang nggak muncul, dia nggak punya pilihan selain memanggil leluhur. Karena lubang langit Suyue nggak bisa mengalahkan Paviliun Xianbao, kalau terus bertarung maka lubang langit Suyue akan rugi besar, vitalitas akan rusak parah, atau bahkan musnah. Medika Zhang juga lega. Kalau Sekte Pedang nggak muncul, itu akan jadi pertarungan sengit tiada akhir. Entah Tanah Suci Lingsu atau Lubang Langit Suyue, mustahil bisa menandingi Paviliun Xianbao. Toh, mereka adalah faksi terbesar kedua di alam semesta Guanshuan. Itu keberadaan mengerikan yang bisa melawan Akademi Guanshuan. Segera, belasan sinar pedang muncul di lapangan. Sinar pedang menyebar, 13 orang muncul. Pemimpinnya adalah Brandon Chao. Dia sudah jadi kaisar pedang.
Di sisi kiri dan kanan dia, ada pria dan wanita yang muda. Pria itu berjubah putih, berambut panjang, dan berkotak pedang hitam di punggungnya. Tangannya di punggung, dia memancarkan momentum pedang yang mengerikan. Sang gadis bergaun putih dan memakai cadar wajah. Nggak bisa melihat wajahnya, tapi dilihat dari temperamen, dia pasti memesona. Dia memegang pedang bersarung. Di belakang mereka ada 10 dewa pedang agung. Melihat ke-13 orang ini, wajah Toufan Xiao muram. Tujuan mereka adalah mencegah Sander Ye pergi ke Sekte Pedang. Begitu Sander Ye pergi ke Sekte Pedang, masalah jadi rumit. Karena Sekte Pedang sangat sulit dihadapi. Bahkan Paviliun Xianbao nggak mau memprovokasinya. Karena pengawalan lubang langit Suyue dan tanah suci Lingsu, Sekte Pedang tiba. Sekarang merepotkan. Brandon Chow mengabaikan Master Paviliun Xianbao. Dia menghampiri Sander Ye, memberi salam, "Kak Sander." Sander Ye memberi salam, "Kak Brandon, maaf merepotkan kalian." Brandon Chow menggeleng, "Nggak repot. Kak Sander, kami mau mengundangmu bergabung Sekte Pedang." Semua orang tercengang. Undang Sander Ye masuk Sekte Pedang. Mendengar ucapan Brandon Chow, ekspresi Toufan Xiao berubah. Dia menatap Brandon Chow. "Brandon Chow, Sander Ye diburu oleh Akademi Guanxuan." Brandon Chow menatap Toufan Xiao. Hari itu di negara Qi, Master Pedang Dunia sudah membatalkan kasus Sander Ye. Apa kamu nggak tahu? Toufan Xiao berwajah dingin. Master Pedang Dunia hanya menghukum keluargaan, dia nggak membalikkan kasus Sander Ye. Brandon Chow menyipitkan mata, "Apa kamu mencoba mempermainkanku?" Toufan Xiao berujar, "Brandon Chow, toh Sander Ye diburu Akademi, Sekte Pedang berada di bawah yurisdiksi Akademi. Kalau kalian menerima Sander Ye, itu akan memalukan Akademi. Apa kamu pikir ini pantas?" Brandon Chow cuek, "Setahuku, Akademi lagi memproses pembatalan penangkapan Sander Ye." Toufan Xiao berujar, "Tapi, belum dibatalkan sekarang." Brandon Chow langsung menyela Toufan Xiao, "Ini masalah internal Akademi Guanxuan. Apa ada hubungan denganmu?" Wajah Toufan Xiao muram. Dia menatap Brandon Chow, tapi Brandon Chow mengabaikannya. "Komandan Toufan, apa Akademi Guanxuan akan membatalkan penangkapan? Itu urusan kami. Apa Sekte Pedang menerima Sander Ye atau enggak, itu urusan Sekte Pedang. Bukan urusanmu. Jangan ikut campur." Lancang. Toufan Xiao mendadak jadi marah. Brandon Chow menghunus Toufan Xiao, mau bertarung. Di belakangnya, semua kultivator pedang menatap Toufan Xiao, mata mereka setajam pedang, mereka siap bertarung. Mendengar ucapan Brandon Chow, wajah Toufan Xiao muram, dia nggak menduga Sekte Pedang begitu keras kepala. Langsung mau bertarung. Tapi, dia nggak bisa mundur. Kalau tertindas oleh 13 orang Sekte Pedang hari ini, bukan hanya Toufan Xiao yang malu, melainkan seluruh Paviliun Xianbao. Paviliun Xianbao nggak bisa dipermalukan. Toufan Xiao mencibir, "Karena Sekte Pedang mau bertarung, ayo." Dia membuka telapak tangan, sebuah pesan transmisi membumbung dan menghilang di langit berbintang. Memanggil bala bantuan. Bersaing jumlah orang. Bahkan kalau Akademi Guanxuan datang, Paviliun Xianbao nggak takut. Kalau mau bertarung, lakukan. Mendengar ucapan Toufan Xiao, Brandon Chow tersenyum, "Kalau begitu bertarung. Kak Sander, ayo bertarung dengan kami." Dia maju dan jadi sinar pedang untuk membunuh. Kedua kaisar pedang agung juga terbang dengan pedang dan jadi dua sinar pedang untuk membunuh. Kemanapun sinar pedang lewat, ruang terkoyak. 10 dewa pedang agung juga mendadak membumbung dan jadi sinar pedang menuju prajurit Tao. Menyaksikan adegan itu, ekspresi Toufan Xiao jadi garang, "Bunuh."
Semua master di belakangnya menyerbu. Prajurit Tao bukanlah amatir, biarpun menghadapi master sekte pedang, mereka nggak takut. Melihat pertarungan kedua pihak, Yasna Nanli dan Medika Zhang saling memandang dan detik berikutnya, mereka menyerbu dengan master mereka. Sial, nggak peduli lagi. Hajar saja dulu. Sander Ye juga menghilang. Dia nggak membunuh Tovan Xiao, tapi langsung menyerbu sekelompok prajurit Tao. Kekuatan Tovan Xiao nggak kalah dari Yasna Nanli, dia nggak bisa membunuhnya secara instan, jadi dia mengubah target. Ketika Sander Ye menyerbu sekelompok prajurit Tao, belasan kepala berdarah melayang. Sander Ye sangat cepat. Melihat adegan ini, ekspresi Tovan Xiao berubah total. Hentikan Sander Ye. Seorang pria paruh baya berdiri di depan Sander Ye. Ketika dia hendak beraksi, Sander Ye sudah menghilang. Jelek. Ketika suara robekan pedang bergema, belasan kaki di sebelah kanan, seorang prajurit Tao tertusuk di tengah alis. Menyaksikan adegan itu, ekspresi pria paruh baya itu berubah total. Dia maju selangkah dan mendekat. Tapi, begitu dia menghilang, Sander Ye pun menghilang. Jelek. Di sebelah kanan, beberapa prajurit Tao langsung tumbang. Pria paruh baya itu ngeri. Dia terlalu cepat, aku nggak bisa menghentikan dia. Sander Ye menyerbu kerumunan, dua pedang terbang beterbangan di sekelilingnya. Para prajurit Tao yang mendekatinya nggak bisa melihat lintasan kedua pedang terbang itu saking cepatnya. Dalam beberapa detik, Sander Ye sudah membunuh belasan prajurit Tao. Seorang pria berarmor berdiri di depan Sander Ye. Dia menikam Sander Ye. Kekuatan tombak langsung menyelimuti seluruh ruang di sekeliling Sander Ye. Sander Ye menghentakkan kaki kanan. Jelek. Tebasan membunuh dalam sekejap. Jelek. Tombak itu dicabik-cabik oleh pedang Sander Ye, lalu pedang itu menusuk lurus tengah alis pria itu. Di belakang pria itu, Sander Ye membuka telapak tangan, pedang terbang muncul, dia menghilang kayak hantu. Jelek. Beberapa meter di sebelah kanan, prajurit Tao lain tertusuk tepat di tengah alis dan tumbang. Menyaksikan adegan itu, prajurit Tao yang mengelilingi Sander Ye ketakutan. Kecepatan Sander Ye membuat mereka nggak bisa bereaksi. Ibarat siapapun yang diincar Sander Ye akan mati. Biarpun dari segi kuantitas, pihak Sander Ye kalah dari Paviliun Xianbao, tapi ada Sander Ye dan yang lainnya. Momentum mereka pun mengungguli Paviliun Xianbao. Terutama ke-14 kultivator pedang termasuk Sander Ye, mereka tak terkalahkan. Kemanapun mereka lewat, mereka seperti bambu patah, langsung membuka jalan di antara puluhan ribu prajurit Tao dan 100.000 prajurit Xian. Menyaksikan adegan itu, Tovan Xiao muram. Dia nggak menduga belasan kultivator pedang sekuat itu. Yasna Nanli menatap Tovan Xiao. Kalau Tovan Xiao berani beraksi, dia akan beraksi. Dia harus menahan Tovan Xiao. Tovan Xiao sangat kuat. Kalau dia beraksi, dia akan menekan mereka. Sander Ye membunuh dengan gila-gilaan. Ketika dia terus membunuh, sinar merah muncul di tubuhnya. Kian banyak membunuh, kian bersemangat. Sander Ye merasa tidak logis. Kenapa dia mempunyai perasaan yang tidak logis? Sander Ye mengernyit karena menyadari energi dia terkuras banyak. Terutama teknik pengendalian pedang. Teknik pengendalian pedang menghabiskan banyak energi. Dia sudah menelan satu pil pemulihan, tapi nggak cukup. Dia mendadak merasa tubuhnya ringan. Dia berbalik dan melihat Gisela Qiao nggak jauh di sana. Seberkas cahaya hijau tua datang ke arahnya. Saat sinar hijau tua ini mengalir ke tubuhnya, dia merasa energi Xuan dia pulih. Dia juga menemukan tubuhnya lebih ringan dan kecepatannya meningkat. Sander Ye tercengang. Gisela Qiao berkedip dan mengepalkan tangan, cepat bunuh,
kubantu kamu. Sander Ye mengangguk lalu pergi. Jelek. Beberapa prajurit Tao langsung terbunuh. Melihat adegan ini, Gisela Qiao bersemangat, sungguh perkasa. Perubahan mendadak terjadi. Bang! Mendadak ruang dan waktu retak, lalu keluar orang tua berjubah hitam. Begitu si tua muncul, dia menatap Brandon Chao, Sander Ye dan yang lainnya, lalu melambaikan lengan baju. Bang! Tekanan yang mengerikan menyelimuti Brandon Chao, Sander Ye dan lainnya. Ruang mereka membentuk sangkar ruang yang mengerikan. Sander Ye terperanjat dan menatap si tua berjubah hitam. Si tua berjubah hitam cuek. Dia memutar tangan kanan. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat menyapu dan memakukan semua orang kecuali Master Pavilion Xianbao. Semua orang kayak ditekan ribuan gunung hingga nggak bisa bernapas. Bos asli datang. Yasna Nanli menatap si tua berjubah hitam, Komandan Prajurit Xian, Siro Ouyang. Komandan Prajurit Xian yang bertanggung jawab atas semua prajurit Xian di Pavilion Xianbao, itu bos asli. Siro Ouyang cuek, dia menatap Brandon Chao dan yang lainnya dengan dingin. Sekte pedang mau bertarung, kan? Kalau begitu ayolah. Dia akan beraksi. Sebuah suara mendadak terdengar dari langit berbintang yang jauh, bertarung, ayo. Jelek. Sinar pedang menembus wilayah bintang, seorang gadis kultivator pedang muncul dari udara. Pagoda kecil berbisik, ternyata dia, jauh amat. Bersambung.